Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini untuk kita berbagi praktik baik tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, ini salah satu tugas dari PKG PJOK yang sedang saya ikuti. Mudah-mudahan ini tugas terakhirnya bisa divalidasi sama fasilitator. Baik, yang sebelum masuk ke materi ada sedikit pertanyaan pemantik dari saya. Apakah praktik pembelajaran Bapak Ibu, mungkin di sini ibu-ibu ya, sudah berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Ada yang mau menanggapi pertanyaan pemantik ini? Boleh, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran di kelas saya yang berpusat pada peserta didik yaitu setiap pelajaran itu diawali dengan kesepakatan kelas yang dibuat dengan dan berdiskusi dengan peserta didik. Lalu dalam pembelajaran dimulai dengan pertanyaan pemantik yang guru tanyakan kepada siswa. Jadi siswa ditanya pengalaman apa atau pengetahuan awal apa yang mereka ketahui tentang materi yang akan diajarkan, sehingga guru tidak langsung membuka tentang materi pembelajaran, tapi bertanya dulu kepada siswa tentang pengetahuan awal yang mereka ketahui. Nah, selain itu juga siswa juga ditanya tentang lingkungan sekitar yang mereka ketahui. Contohnya, selama kalian dalam perjalanan dari rumah ke sekolah, apa kira-kira, contohnya saya mengajarkan tentang ekosistem sepertinya. Kira-kira tumbuhan apa atau ekosistem apa yang terjadi di jalan yang menurut kalian ketahui? Ini Bu, tadi cerita anak waktu dia melakukan perjalanan dari rumahnya ke sekolah. Ini Bu, tadi saya melihat burung memakan tikus atau burung memakan padi Bu. Kan rumah saya di sana ada di Pamuduran di Ampera Bu, di Ampera bawah kan masih ada sawah. Seperti itu salah satunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Mulyati sudah menanggapi pertanyaan pemantik. Apakah praktik pembelajaran kita yang sudah berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Mungkin tadi yang disampaikan sama Ibu Mulyati itu tentang ekosistem. Jadi sebelum pembelajaran dimulai melakukan diagnostik awal atau asesmen diagnostik ya, untuk mengetahui sejauh mana nih kemampuan peserta didik kita yang akan belajar tentang materi yang akan diajarkan hari ini. Ya. Terima kasih. Untuk ada lagi yang mau menanggapi pertanyaan pemantiknya? Baik, kalau tidak ada kita langsung saja. Nah, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau Student Centered Learning atau bisa disingkat SCL, ya, suatu pendekatan pembelajaran yang menerapkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran, dari proses pembelajaran itu. Dalam metode ini atau dalam model ini, peserta didik bukan hanya menerima informasi pasif tetapi aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Nah, seperti yang tadi disampaikan sama Bu Mulyati, peserta didik itu digali dulu sama kita. Jadi jangan langsung kita kasih tahu mungkin ya ekosistem itu ada ini, misalkan burung makan ini, dia ya Bu Mulyati tidak menerangkan seperti itu, tapi dia memancing, memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Gimana nih supaya peserta didik itu bisa berpikir kritis, ya, bisa berpikir kritis, dipancing, digali. Nah, itu salah satu peran kita. Nah, di sini ada lagi paragraf kedua. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Nah, kita bergeser. Kalau mungkin zaman dahulu waktu kita masih sebagai peserta didik, ya, kita disuguhi sama guru-guru kita itu, kamu belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini. Nah, di kurikulum Merdeka sekarang berbeda. Apa yang membedakannya? Yaitu
pusat pembelajaran itu pada peserta didik. Jadi tidak hanya kalau istilah bahasa Sunda nama dihuapan, istilahnya sok dihuapan wae zaman baheula. Nah sekarang tidak. Kenapa seperti itu? Karena perubahan dari sistem kurikulum. Ya, kenapa kurikulum bisa berubah? Kita membahas sedikit tentang kurikulum ya. Pengetahuan saya mengapa kurikulum bisa berubah? Karena karakteristik peserta didik pun ikut berubah. Kita setuju mungkin ya antara karakteristik peserta didik yang sekarang dengan yang zaman dahulu dengan perkembangannya. Nah itu yang menyebabkan kurikulum berubah. Ya, nah itu jadi pembelajaran berpusat pada peserta didik itu betul apa yang dikatakan sama Bu Mulyati. Jadi kita menggali. Jadi bukan hanya kamu belajar nih 1+1 2, tidak. Peserta didik justru mencari sendiri berapa sih kalau 1+1 itu. Jadi peran guru itu memfasilitasi, memfasilitasi. Jadi bukan terus saja 1+1 2, 1+3 4, tidak seperti itu. Kita tidak selalu seperti itu. Kita mungkin bisa merubah sedikit paradigma kita ya, biar gimana sih kita bisa memusatkan pembelajaran kepada peserta didik seperti itu. Alhamdulillah juga ya sedikit berbagi, saya lebih kurang udah sekitar 4 minggu atau 1 bulan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu cukup efektif. Saya sedikit merasa tidak kelelahan. Kalau zaman dulu saya mengatur ini mengatur itu, kalau sekarang tidak, alhamdulillah ya. Siswa yang lebih aktif untuk mencari tahu apa yang mereka inginkan. Baik, selanjutnya, nah ini ada jenis-jenis dari SCL ya, atau Student Centered Learning. Yang pertama pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL ya, dan terakhir pembelajaran inquiry. Untuk pembelajaran kooperatif mungkin kita sudah hatam ya mungkinnya dari sering diungkapkan sama ibu pengawas kita tentang pembelajaran kooperatif. Mungkin sedikit mengulas saja. Pembelajaran kooperatif menekankan pembelajaran pada kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk menciptakan tujuan bersama. Itu pembelajaran kooperatif. Jadi dibuat kelompok. Kalau dibuat kelompok nanti siswa akan berdiskusi dan mereka bisa langsung masuk ke PBL atau pembelajaran berbasis masalah atau project based learning ya, problem based learning ya, untuk pembelajaran berbasis masalah. Nah ini pembelajaran berbasis masalah dimulai dengan sebuah permasalahan. Kita bisa nih membuat materi-materi ini dikasihkan ke siswa, nanti siswa yang memecahkan itu juga bisa masuk ke dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Terus yang selanjutnya saya sedikit saja ya mengulas tentang ini. Nah ini pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis proyek apa sih? Nah itu sudah dijelaskan di hari kemarin ya, di pembelajaran yang sebelumnya. Dan selanjutnya ada pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry mendorong siswa untuk mencari jawaban atas pertanyaan mereka sendiri melalui proses penyelidikan. Nah ini mungkin lebih kompleks, bisa dilakukan di kelas atas ya, di kelas 4 sampai kelas 6. Gimana maksudnya pembelajaran inquiry? Dia tuh punya pertanyaan, misalkan contohnya, kenapa burung itu memakan padi, misalkan yang tadi contoh kasus dari Bu Mulyati. Ya, kenapa burung itu bisa memakan padi? Dia analisis. Oh, ternyata ketika sudah dianalisis, sudah melakukan penyelidikan, oh ternyata ketika burung memakan padi itu emang makanan sehari yaitu padi. Selain padi tadi burung bisa memakan tikus, misalkan seperti itu. Nah itu mereka mempunyai pertanyaan dalam dirinya sendiri. Mereka juga bisa memecahkan masalahnya sendiri. Pertanyaan yang mereka ajukan, mereka ini gimana? Mereka bisa menjadikannya sendiri, ya, memahaminya sendiri. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan SCL. Nah, ini kenapa saya tayangkan kelebihan dan kekurangan SCL? Karena mungkin bisa merubah sedikit paradigma kita untuk pembelajaran ini. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya melatih berpikir kritis peserta didik dalam proses pembelajaran, seperti tadi yang dimaksudkan di pembelajaran inquiry. Dia punya pertanyaan sendiri, dia yang mencari jawabannya sendiri. Seperti itu. Terus yang kedua, pengalaman belajar lebih bermakna karena pengetahuan didapat melalui proses discovery dan inquiry. Ya, jadi pembelajaran kan lebih bermakna. Oh iya, ketika dia merasakan apa yang dia pelajari itu
paham, otomatis pembelajaran itu akan bermakna untuk para peserta didik kita. Yang selanjutnya, tiap pembelajaran dan evaluasinya mempertimbangkan karakteristik, minat, kebutuhan, dan latar belakang peserta didik. Nah, ini mungkin cukup penting ya. Pembelajaran itu evaluasinya yang di ini kayaknya mempertimbangkan karakteristik. Ini mungkin yang sering kita lupa ya, bahwa kita karakteristik peserta didik itu berbeda-beda ya. Mungkin kita setuju untuk mengatakan bahwa karakteristik setiap peserta didik itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Saya kebetulan mengajar PJOK. Contoh kasusnya ya, saya mengajar PJOK. Saya mengajar di kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jangan ambil yang berbeda jenjang. Misalkan contoh saya mengajar kelas 4A di pagi hari. Siangnya saya mengajar di kelas B. Padahal materi yang saya sampaikan kepada peserta didik itu sama, tapi respon dari peserta didik itu bisa berbeda. Nah, itu salah satunya karena karakteristik dari kelas itu berbeda-beda. Kalau misalkan respon yang mereka ini kan sama, berarti karakteristiknya kemungkinan cenderung sama. Nah, itu ya. Jadi karakteristik itu berbeda-beda. Selanjutnya ada kekurangannya. Lebih menantang diimplementasikan dalam kelas besar. Maksud dalam arti kelas besar itu mungkin kelasnya yang gemuk ya, atau di kelas atas itu bisa diimplementasikan. Mungkin kalau untuk kelas rendah atau kelas bawah itu bisa mengadopsinya. Kita memiliki strategi pembelajaran yang kira-kira menurut kita akan sesuai dengan peserta didik kita. Yang selanjutnya membutuhkan proses pembiasaan dan dampingan yang akan memakan waktu lama. Nah, ini ya seperti dengan mirip dengan PJB ya, atau project based learning. Jadi waktunya itu kita tidak akan singkat. Maksud dalam arti tidak akan singkat, kita ketika memberikan pengarahan tidak siswa mungkin tidak akan langsung, mungkin ada beberapa ya yang langsung oh iya paham. Tapi mungkin ada juga peserta didik yang sedikit lambat untuk memahami apa yang kita sampaikan. Seperti itu mungkinnya menjadi kekurangannya. Bagi guru yang belum terbiasa mendengarkan suara peserta didik, butuh kesabaran dan proses belajar yang konsisten. Nah, ini sedikit menarik ya. Suaranya itu ada dalam tanda kutip. Nah, suara itu berarti kita mendengarkan apa yang peserta didik inginkan. Ya, pernahkah kita menanyakan kepada peserta didik kita, anak-anak misalkan, hari ini kita mau belajar apa? Ada yang pernah menanyakan seperti itu? Menanyakan kepada peserta didik, baik anak-anak, hari ini kita belajar matematika. Materinya seperti apa yang kita inginkan, yang kalian inginkan? Ada yang pernah bertanya seperti itu kepada peserta didik? Tidak. Nah, mungkin belum ya, mungkin. Nah itu, ini salah satu konsep dari suara itu. Jadi kita mendengarkan apa sih keinginan dari peserta didik? Pernahkah kita mendengar apa yang diinginkan para peserta didik? Mungkin belum ya. Nah, sebelum saya tobat juga ya, dalam artian sebelum mengikuti pelatihan ini, saya juga ya udah pembelajaran kayak gimana kita gurunya. Itu, saya juga dulu masih seperti itu ya semester kemarin. Tapi setelah mengikuti pembelajaran ini, alhamdulillah paradigma saya sedikit berubah. Saya mau menanyakan kepada peserta, kita materinya hari ini misalkan contoh saya materinya tentang olahraga bola besar. Ya, kita hari ini materi utamanya tentang permainan bola besar. Apa yang ingin kalian pelajari? Ada yang mau misalkan main sepak bola, ada yang mau basket, ada yang mau bola voli. Nah, itu kita bisa nggak berikan kepada mereka? Kita bisa berikan kepada mereka. Ya, karena kita juga harus mementingkan choice, voice, dan ownership para peserta didiknya itu pilihan peserta didik, suara peserta didik, dan kepemilikan. Yang insya Allah nanti kalau misalkan mereka memilih sendiri apa yang mereka inginkan, mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka pilih. Dan orang harus memilih iya, ya saya sudah memilih ini, yang harus dipertanggungjawabkan. Seperti itu ya untuk konsep karakteristik dari peserta didik. Nah, itu berbeda-beda. Terus berbeda itu kan ada yang memilih basket, memilih bola voli, memilih bola sepak. Pasti kan berbeda-beda ya. Nah, itu juga termasuk karakteristik tentang kegemarannya. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada lagi satu pertanyaan pemantik ya. Pentingkah memahami karakteristik peserta didik? Ada yang mau menanggapi? Ya, ada yang mau menanggapi ibu-ibu? Ya, kita gini saja, kita sharing berbagi ini.
kan berbagi, berdiskusi ya, jadi biar lebih enak. Pentingkah kita memahami karakteristik peserta didik? Ayo, ada yang mau bersuara? Yuk, jangan takut, kita beranikan untuk sedikit berbicara. Ada? Baik, silahkan kepada Ibu Ica. Penting untuk memahami karakteristik peserta didik di dalam kelas, karena untuk mengelola kelas itu sendiri agar kelasnya nyaman untuk semua peserta didik. Jadi harus dipahami dulu peserta didiknya seperti apa, dan nantinya nyampe ke gaya belajarnya juga seperti apa. Itu kalau menurut saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Ica, ya hebat sekali. Ada lagi dari Ibu yang lain untuk menanggapi pertanyaan pemantik tentang pentingkah kita memahami karakteristik peserta didik? Boleh baik, dipersilakan. Menambahkan sedikit tadi sudah dari Bu Ica. Memang penting untuk memahami karakteristik peserta didik karena semua peserta didik itu adalah unik ya. Pribadi manusia itu semuanya unik, jadi tidak bisa disamakan. Jadi harus memahami itu guru bagaimana karakteristik si B. Jadi nanti pendekatannya juga akan berbeda-beda, tidak bisa disamakan untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif, terutama untuk anak yang itu gitu ya, spesial namanya. Ya. Itu saja. Baik, terima kasih kepada Ibu Eka dan Ibu Ica telah menanggapi sedikit pertanyaan pemantik dari saya agar diskusinya lebih tenang, lebih enjoy gitu untuk kitanya. Nah, pentingkah memahami karakteristik peserta didik? Nah ini ya, penting memahami karakteristik dari peserta didik. Yang pertama, memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran. Ini sama dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu Eka dan Ibu Ica. Ya, jadi ketika kita mengetahui karakteristik peserta didik, kita akan menyesuaikan strategi, model, metode pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik. Kita tidak akan disamakan. Ya, kalau kita disamakan, misalkan karakteristik A dan B itu kita udah sepakat bahwa siswa A dan siswa B itu berbeda, tapi kita berikan treatment yang sama, pasti nanti mungkin siswa A bisa menerimanya, siswa B itu belum tentu. Nah itu ya, jadi penting kita memahami dulu nih karakteristik peserta didik. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Ya, nah ini bisa meningkatkan motivasi belajar karena mungkin ketika kita sudah merancang strategi, model, metode pembelajaran yang sesuai, ya, minat dari peserta didik untuk belajar itu meningkat. Gini seru ya, ternyata seru nih pembelajaran ini. Ya, saya bisa memilih pembelajaran yang saya inginkan. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, membantu siswa mencapai potensi maksimal. Ya, ketika kita yang tadi saya paparkan sesuai dengan apa kebutuhan siswa, insya Allah potensi yang nanti didapat dari peserta didik itu akan maksimal. Yang terakhir, membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Ya, itu mungkin pentingnya memahami karakteristik peserta didik, manfaatnya untuk kita dan untuk peserta didik. Baik, selanjutnya, nah ada pembelajaran berdiferensiasi. Menyambung dari yang tadi tentang karakteristik, ketika kita sudah tahu pembelajaran kita sudah tahu karakteristik peserta didik itu berbeda-beda, berarti cara kita itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang mau memaparkan sebelum membaca slide ini? Ayo, ada nggak pembelajaran berdiferensiasi? Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Di kurikulum Merdeka itu suka ada istilah pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Ada yang mau menanggapi? Yuk. Boleh, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran diferensiasi itu suatu metode pembelajaran yang memfasilitasi minat, bakat, karakteristik siswa berdasarkan profil belajar. Profil belajar itu minat, bakat siswa berdasarkan ada auditori, kinestetik, dan audiovisual. Yang kedua, berdasarkan konten. Konten yaitu pemahaman
siswa. Jadi sebelumnya sebelum mengadakan pembelajaran kita melakukan asesmen diagnostik yang fungsinya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi tersebut, apakah termasuk yang sudah memenuhi atau yang sudah memenuhi, yang cukup memenuhi atau belum memenuhi atau belum paham dalam materi tersebut. Yang selanjutnya berdasarkan konten atau materi pembelajaran, berdasarkan profil belajar yaitu gaya belajar siswa, dan yang terakhir berdasarkan proyek atau hasil pekerjaan siswa, ya, hasil belajar siswa berdasarkan kelompok yang tadi digunakan pas awal pembelajaran atau pas tengah pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi itu ada 3, yang berdasarkan konten, berdasar proses, dan berdasar produk, sehingga sehingga peserta guru dapat memfasilitasi kebutuhan siswa sesuai dengan minat, bakat, dan potensi siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Wah, hebat sekali dari Ibu Mulyati pemaparan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Yaitu pembelajaran untuk yang tadi disampaikan sama Ibu Mulyati ya. Di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Ada menurut Tom Lison tahun 1999. Dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar peserta didik. Nah, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Mulyati, jadi kita memfasilitasi apa keinginan dari peserta didik. Kita berikan, ada yang diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, ada juga diferensiasi produk. Ya, mungkin untuk lebih jauhnya, lebih mendalamnya bisa disampaikan di lain kesempatannya. Di sini saya akan mengulas sedikit 3 tentang diferensiasi konten, proses, dan produk. Ya, jadi pembelajaran diferensiasi itu mungkin secara sederhananya, ya, bisa dikatakan pembelajaran yang berbeda-beda. Ya, jadi pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang beda-beda, disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik, seperti itu. Ya, nah adapun diferensiasi yang pertama konten. Apa sih diferensiasi konten? Yaitu strategi pembelajaran yang sangat fleksibel, di mana kita menyesuaikan materi pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar dari peserta didik. Pernah kita membuat diferensiasi konten? Nah, ya, sebelum tobat ya, saya juga seperti itu. Belum apa sih diferensiasi konten? Saya juga tidak tahu sebelum mempelajari ini apa itu diferensiasi konten. Oh, ternyata diferensiasi konten itu materinya berbeda-beda untuk peserta didik. Kalau tujuan pembelajarannya kita samakan. Misalkan kita ambil contoh untuk diferensiasi konten dalam pelajaran matematika. Ya, kita matematika saja. Kalau kemarin saya diajarkan tentang PJOK, ya, lebih enak bagi saya. Kalau di sini saya harus berbagi praktik baiknya ke guru-guru kelas, jadi saya juga harus sedikit menyesuaikan materi yang harus saya sampaikan. Nah, diferensiasi konten contohnya bisa seperti di dalam konteks tadi pembelajaran matematika. Misalkan untuk tujuan pembelajarannya tentang penjumlahan, kita yang sederhana saja ya, misalkan penjumlahan untuk para peserta didik. Nah, dalam diferensiasi konten ini bisa, kalau misalkan tadi seperti kata Bu Mulyati, ada yang sudah mahir, misalkannya cukup atau kurang, bisa dikatakan misalkan 3 kategori. Untuk yang mahir, untuk penjumlahannya kita bisa menggunakan soal-soal cerita untuk peserta didik. Misalkan ketika saya pergi ke Bandung, ya, saya mempunyai uang 20.000, kemudian dikasih sama orang tua 30.000. Nah, itu bisa, itu konten. Ya, seperti itu. Untuk kelas yang menengahnya gimana? Untuk kelas yang menengah kita, kalau mungkin tadi untuk yang soal cerita, pemahamannya kan kita harus berpikir dulu. Oh, kita ini 2.000, tambah ini 3.000 misalkan. Itu kan jadi bernalar kritisnya ada untuk siswa yang sudah mahir. Kalau yang belum mahir gimana? Kita turunkan
Bisa misalkan kita bisa menggambarkan atau kita mempunyai sebuah bola-bola kecil, jumlahkan. Ini kita buat satu gundukan bola, bebas saja random, misalkan satu gundukan itu ada 4 bola, satu gundukan lagi ada 5 bola. Suruh siswa menjumlahkan, ini ada berapa, ini ada berapa. Itu juga bisa dalam salah satu diferensiasi konten. Intinya apa? Sama, ya. Tujuan pembelajarannya apa? Yang akan kita sampaikan dulu kepada peserta didik. Kalau tadi saya contohkan itu tentang penjumlahan. Yang tadi ketika soal cerita ada penjumlahan nominal uang, kalau yang ini penjumlahan ke benda konkret atau benda yang nyata, seperti itu. Atau misalkan untuk yang lebih rendah atau yang belum mahir, yang sebelum sangat mahir ya masih ini, kita bisa menggunakan jari mereka. Misalkan ini berapa, nanti tinggal ditambahkan, nanti siswa mungkin menghitungnya seperti ini, hitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu juga bisa untuk kita kasihkan diferensiasi konten kepada para peserta didik kita. Yang selanjutnya, setelah diferensiasi konten ada diferensiasi apa lagi? Proses, produk, betul ya. Yang dibahas terlebih dahulu saya tentang proses dulu. Apa sih diferensiasi proses? Yaitu suatu pendekatan dalam pembelajaran yang memfokuskan pada bagaimana peserta didik memproses informasi dan mengembangkan pemahaman. Dalam metode ini, kita memberikan berbagai pilihan cara bagi peserta didik untuk belajar, sehingga setiap peserta didik dapat menemukan cara yang paling efektif bagi mereka untuk memahami materi pelajaran. Intinya, diferensiasi proses adalah tentang menyesuaikan proses pembelajaran agar sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan individu setiap siswa atau peserta didik. Jadi maksudnya seperti ini, ya. Dianalogikannya seperti ini. Misalkan materi yang kita ini kan sama, yang kita berikan, ya. Karena pun pasti ya untuk tujuan pembelajaran yang kita berikan di hari itu kepada peserta didik pasti sama, ya. Gak mungkin misalkan peserta didik A tujuan pembelajarannya tentang misalkan penjumlahan, masa peserta didik B ininya tentang pengurangan, ya. Pasti mungkin kita disamakan, cuman didiferensiasikan sama kita seperti itu, ya. Nah, di diferensiasi proses ini gimana nih prosesnya tadi? Seperti yang sudah dicontohkan. Kalau misalkan yang belum mahir, ya prosesnya itu ya udah menghitung aja pakai tangan gini, ya. Untuk yang mahir tinggal dia memindahkan proses itu kan, dia memindahkan dari titik A ke titik B, nanti dihitung seperti itu. Kalau yang pertama tadi yang soal cerita, untuk diferensiasi prosesnya peserta didik ya mungkin nanti bisa menuangkan dulu dalam bentuk tulisan di dalam buku, ya. Tinggal bagaimana kita mengemasnya saja, insya Allah pembelajaran yang kita berikan akan bermakna seperti itu. Nah, di dalam satu lagi saya lupa ya. Di dalam diferensiasi konten, peserta didik itu bebas memilih. Kita bisa sedikit menyediakan konten-konten untuk para peserta didik. Misalkan kalau kemarin saya diberi contoh itu ada misalkan siswa itu yang bergerak jumping jack, ada yang lari di tempat, ada yang sit up, seperti itu. Nah, itu peserta didik bisa memilih, saya mah pengen jumping jack, saya mah pengen push up, saya pengen sit up. Itu silakan peserta didik memilih bebas apa yang mereka senangi. Itu kembali lagi kepada prinsip choice, voice, dan ownership peserta didik. Ya, jadi ketika mereka memilih, choice, pilihan, jadi apa yang dia pilih, ya, voice, suara, dia menyuarakan keinginannya, ownership, kepemilikan apa yang dia inginkan, dia miliki. Ini kepunyaan saya ingin belajar tentang jumping jack, saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya pilih, ya, bisa seperti itu. Untuk yang terakhir ada diferensiasi produk, seperti tadi sudah dipaparkan sama Bu Mulyati, ya. Diferensiasi produk, nanti produk yang dihasilkan pun berbeda-beda, ya. Jadi diferensiasi produk itu suatu strategi di mana guru memberikan berbagai pilihan tugas atau proyek kepada siswa. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi perbedaan gaya mengajar, minat, dan kemampuan setiap siswa sehingga mereka dapat menunjukkan pemahaman mereka
diri mereka. Bingung mungkin ya gimana sih diferensiasi produk? Nukumaha sih diferensiasi produk? Oke, untuk diferensiasi produk ini saya ambil sampel ya, atau contoh. Misalkan tentang ekosistem tadi yang dipaparkan sama Ibu Mulyati. Tadi kalau tidak salah Ibu Mulyati menerangkan dibagi menjadi beberapa tim atau kelompok. Ya, dibagi menjadi beberapa kelompok, ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Materi tujuan pembelajaran yang diberikan itu sama, tentang misalkan mengenal ekosistem. Tapi untuk diferensiasi produknya pasti di tiap kelompok itu berbeda-beda. Karena tadi saya ketika jalan dari rumah ke sekolah menemukan burung yang memakan padi misalkan. Saya tuangkan aja dalam bentuk poster. Ya, itu bisa, berarti produk hasilnya apa terakhirnya? Poster untuk peserta didik. Seperti itu. Ya. Atau ada lagi misalkan kelompok yang lain. Saya mah tadi udah membuat poster, saya ingin membuat yang lain biar berbeda. Misalkan dia membuat burung-burungan yang sedang makan padi, kayak alat peraga gitu. Itu bisa. Itu diferensiasi produk. Jadi hasil yang akan, jadi ketika dia menerima tujuan pembelajaran yang sama, hasil akhir yang akan didapat peserta didik itu berbeda-beda sesuai dengan gaya mengajarnya, gaya belajarnya, gaya belajar peserta didik. Mungkin seperti yang tadi dipaparkan ada audio, kinestetik. Itu tergantung dari karakteristik peserta didik. Karena peserta didik itu kan unik seperti kata Ibu Eka itu. Ada yang misalkan lebih cepat paham dengan menggunakan, saya mah kudu nonton video, jadi apa kieu gedingan. Ada yang seperti itu. Ada juga misalkan cuma diterangkan seperti ini langsung paham, itu ada juga. Ya, nah itulah karakteristik peserta didik yang unik. Jadi yuk kita sedikit merubah paradigma kita ubah sedikit-sedikit, tidak akan mungkin bisa langsung sekaligus blok. Kita sedikit-sedikit kita belajar, kita sharing ya di sini. Sekali lagi saya mohon maaf sekali ya, saya tidak bermaksud untuk menggurui ibu bapak guru di sini. Saya ingin cuma berbagi apa yang sudah saya dapatkan ketika saya pelatihan, saya bagikan kepada para ibu bapak di sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya habis ternyata. Ya, oke, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa sedikit menjadi referensi ibu bapak guru untuk menuangkan pembelajaran yang lebih bermakna kepada peserta didik. Ya, terutamanya mungkin guru